Saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, semua dalam keberkatannya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Saat ini mari pastikan untuk kita boleh berkumpul bersama, bersehati bersama dengan keluarga kita. Haleluya, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau layakkan kami, Engkau mengangkat kami Tuhan, untuk kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ini kami, Engkau tahu Tuhan segala isi hati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami, ini boleh menjadi suatu untuk menyenangkan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau Allah Maha Kudus. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Surga bumi sujud menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Dan sungguh lagi kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan dan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah
semua angkat tanganmu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh sembah. Kudus, 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 kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 kudus Tuhan. Surga bumi sujud menyembah Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita yakini, bahwa segala sesuatunya Tuhan mampu melakukan segala perkara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sorakan Dia Raja kita, Allah yang perkasa. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkau bermata hati dalam kehidupan kami. Saat ini dengan segenap hati kami, dengan segala kerinduan kami datang menghadap Engkau. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih sungguh lagi kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkau menjadikan kami indah berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami mau bersyukur. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa di pagi hari ini atas segala berkat yang Tuhan
Tuhan berikan kepada kami untuk datang, untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami siapkan seluruh jiwa raga kami untuk firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Kami akan lakukan itu semua di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita kembali mengingat situasi yang sangat tidak kondusif, karena ibadah yang kita lakukan hari ini adalah ibadah secara online. Sesungguhnya ini juga baik dan tidak mengurangi sesuatu apapun, karena kita tahu ibadah kita, dimanapun kita beribadah, itu semua berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini pun kita lihat bahwa situasi yang sangat menyulitkan seluruh umat manusia dengan adanya yaitu virus corona yang melanda dunia saat ini, itu mengubah segala sesuatu yang kita jalani. Bahkan juga kita lihat sekarang ini kenyataannya bahwa hidup manusia dipergumulkan, diperhadapkan bahwa kepada situasi yang sangat sulit. Tetapi kita tahu di saat ini perlu kita datang dan sujud beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Karena itulah yang kita akan kerjakan di hari-hari sisa hidup kita. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan di hari kehidupan kita itu akan nanti menjadi berguna, bahkan itu akan berdampak di tengah akhir hidup kita. Kita percaya di pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh jemaat GPI Majalengka, yang saya dapatkan dari Tuhan adalah tema khotbah saya adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Tentu ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah satu ibadah dan kesetiaan di dalam kehidupan kita, dan ada satu ketekunan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di pemandangan Tuhan. Sebab kita percaya tanpa kita melakukan di dalam sesuatu apa yang dikehendaki Tuhan, itu tidak akan berfaedah dan tidak akan berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak mengerjakan sesuatu apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana tentang ibadah kita? Bagaimana di dalam pergumulan kita yang supaya kita dapat berkenan kepada Dia? Kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita semua. Karena ibadah kita ya tentu memang ibadah dalam gereja oke, ya ibadah di rumah oke. Tapi ibadah di mungkin gedung-gedung yang dipersiapkan oleh mungkin di kota-kota besar itu oke semuanya. Ibadah kita itu, bahkan ibadah keluarga pun itu memang sangat diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, satu ibadah kita adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak separuh-separuh, tidak sedikit atau setengah-setengah atau apapun, mungkin seperempat, tapi sepenuhnya hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita tahu ibadah kita ini adalah bukan hanya kita memuji nama Tuhan, tapi hidup kita, seluruh
jiwa raga kita, inilah yang kita persembahkan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Maka kenapa kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga di dalam ibadah kita itu, kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, katakan di situ, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita terima dari Tuhan? Berkat Allah, sesuatu kesehatan dijamin oleh Tuhan, bahkan yang lain-lain yang kita harapkan dari Tuhan itu terjadi kepada saudara dan saya ketika engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ayat ini di dalam pasal 23 ayat 25 ini katakan harus beribadah, tetapi kamu harus beribadah. Jadi tidak bisa tidak beribadah. Kalau kita masih meluangkan waktu tidak beribadah, itu akan salah besar saudaraku. Karena perintah Tuhan ini adalah orang yang tetap beribadah kepada Tuhan pasti mendapatkan hal-hal yang dari Tuhan, yaitu satu, memberkati roti makananmu katanya. Jadi segala sesuatu roti makanan kita dicukupkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita ke depan, itu akan disediakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Tetapi ya tidak, saat hari ini ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dia ini selanjutnya dikatakan dan makananmu, memberkati roti makananmu dan air minumanmu katanya. Air minuman ini sudah kalau kita jabarkan ini itu sangat luar biasa. Semua kita sudah akan dituntun, bahkan akan dicukupkan semua kehidupan di dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah salah satu akan dibuat oleh Tuhan. Lebih dari itu pun dia katakan di situ di ayat selanjutnya, bukan hanya air minuman kita diberkati, tetapi kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan, yaitu akan dijauhkan dari tengah-tengah kita, yaitu penyakit saudaraku yang terjadi hari-hari ini, penyakit yang sungguh luar biasa mematikan manusia hari ini adalah penyakit corona saudaraku. Itu yang ditakutkan oleh manusia. Tapi kita katakan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya yang mendengarkan tayangan ini saudaraku, kita mendapat berkat yang dari Tuhan yang luar biasa. Jaminan dari Tuhan itu akan terus kita dapatkan dari Dia, karena kita tahu jaminan dari Tuhan itu benar-benar nyata kepada kita semua saudaraku, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ketiga ini, roti artinya makanan kita dicukupkan, minuman kita diberkati, bahkan sakit penyakit pun dilalukan dari saudara dan saya. Itulah jaminan yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada kita semua di hari-hari terakhir ini. Jadi oleh sebab itu sangat perlu kita persembahkan semua hidup ini kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan kerjakan keselamatan kita. Jadi tentu ibadah yang diberkenan kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tentu dia ada Allah yang cemburu. Jadi orang yang tidak beribadah itu dia cemburu, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah biarkan kalau orang itu tidak beribadah, wah itu dibiarkan begitu saja. Tidak. Tapi kita lihat dulu ayatnya saudaraku. Ulangan 5 ayat ke-9 dikatakan di sini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Inilah saudara-saudaraku yang perlu kita akan jauhkan dari hidup kita. Jangan sampai hal ini terjadi kepada saudara dan keturunan kita, karena ini janji Tuhan. Itu akan nyata bukan hanya keturunan yang pertama kami temui, anak-anak, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu akan dialami karena kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah saya ajak kita semua untuk datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Baik di rumah kita ambil satu ibadah ibadah keluarga, saudaraku, jangan kita lupakan ibadah itu, karena ibadah itu sangat berguna, bahkan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana orang yang beribadah tadi, itu sudah ada jaminannya, saudaraku. Jadi jelas sekali kalau bagi yang mereka beribadah pasti dilalukan semua persoalan masalah apapun, sebesar apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan campur tangan. Dia akan mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, karena Allah yang cemburu, mari kita akan terus melakukan ibadah kita. Jangan kita sampai menyembah kepada apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku, menyembah maksudnya di sini menyembah kepada roh-roh dunia ini, saudaraku. Jangan, itu tidak bisa, karena itu tidak akan diinginkan oleh Tuhan. Itu akan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah sesungguhnya dengan hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita lakukanlah ibadah kita kepada Tuhan, jangan kepada dunia ini. Karena kalau kita mengimpartasikan hidup kita kepada dunia, apa yang kita terima adalah malapetaka, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, saudaraku, bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini. Biarlah kita terus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12, Ulangan 10 ayat yang ke-12 katakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Sampai di sini, saudaraku, yang diminta oleh Tuhan kepada kita adalah takut akan Tuhan Allah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudaraku, kalau kita tidak takut lagi kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita? Jadi jelas firman Tuhan ini berkata, mengingatkan kita tetap takut akan Tuhan. Kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Mari kita terus berpaut kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan segala jalan yang ditujukannya mengasihi Dia, ibadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi benar-benar kita bukan hanya separuh-separuh hati untuk beribadah kepada Tuhan, tapi harus dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Itulah yang berkenan, yang diterima oleh Tuhan dari saudara dan saya. Tapi kita tahu bahwa di hari-hari ini bagaimana kita menyikapi tersebut, karena mungkin banyak tantangan, banyak persoalan, banyak mungkin masalah, baik dari lingkungan kita, dari keluarga, bahkan dari mungkin teman kita terdekat pun. Itu bisa menjadi masalah karena terpengaruh oleh karena iming-iming ataupun segala sesuatu, sehingga kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita akan melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yosua pasal 24 ayat ke-15 katakan, saya akan bacakan, saudaraku, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ajak kepada kita semua, jangan kita tergiur oleh karena dunia ini, karena mungkin harta kekayaan untuk melimpah dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita membuat ibadah kita kepada Baal, kepada patung-patung, kepada mungkin orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita mengambil alih posisi itu untuk mencari harta kekayaan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan hal tersebut kepada saudara dan saya. Yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita semua adalah seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat, saudara-saudaraku, ketika kita seisi rumah itu sudah beribadah kepada Tuhan, pasti akan lakukan dan kerjakan itu. Yaitu mari kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18, saudaraku. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang dan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, saudaraku. Jelas sekali firman Tuhan. Ketika kita sudah seisi rumah ini, keluarga kita, anak-anak, bahkan juga mungkin sesuatu bisa ada mertua, mungkin lain, itu, siapapun bere, semua beribadah kepada Tuhan, itu akan kita lihat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, saudaraku, yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita di hari-hari ini. Itulah tandanya orang yang beribadah kepada Tuhan, yang melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, maka kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Jadi akan berbeda, saudaraku. Di perbedaan itulah yang menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Tuhan pasti akan muncul terus sampai masa tua, sampai akhir hayat kita. Itu jaminan dari Tuhan. Tetapi kalau dunia hanya membatasi, terbatas, saudaraku, kalau dunia memberikan itu mungkin kekayaan apapun, tetapi itu akan sementara, semua adanya, saudaraku. Tapi kalau dari Tuhan, itu sampai akhir hayat, sampai kita turun-temurun akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37, katakan di situ bahwa anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan tidak pernah melihat bahwa anak-anaknya meminta-minta roti, tetapi mereka akan memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Jadi turun-temurun, saudara-saudaraku, itulah janji Tuhan. Makanya kita saat ini kita mau siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, agar kita lihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan jangan tinggalkan, sekalipun mungkin saat ini kita tidak beribadah secara di dalam kita kerjakan untuk bertatap muka, tapi secara online sangat sama. Asalkan kita buka hati kepada Tuhan, asalkan kita mau dengan kepada firman Tuhan, karena itu yang diinginkan dan akan dirindukan oleh Tuhan dari saudara dan saya. Kita mau bergaul akrab, kita mau taat dan setia kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya kepada saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh Tuhan akan terlihat, saudara, di area terakhir ini. Orang yang beribadah, orang yang tidak beribadah pasti terlihat, saudaraku, baik secara fisik dan terlihat. Bahkan lebih dari itu, orang yang beribadah kepada Tuhan akan menerima janji Tuhan, berkat Allah melimpah dalam hidupnya. Saya lihat, saudaraku, ada dalam firman Tuhan bagaimana usianya sudah tua, dia usia 84 tahun, tapi dia tak setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 37 dikatakan, dan sekarang ia janda dan 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya sangat salut Bapak Ibu dan sekalian kepada
tidak jadi masalah. Tetapi kita harapkan usia muda, usia tua, tetap energi kita mau kerjakan keselamatan kita kepada Tuhan. Karena waktunya Tuhan, kita tidak dapat tahu kapan dia datang, kapan dia akan mengangkat saudara dan saya. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan diri, ketika kita sudah mau masuk dalam baiknya Allah, kita selalu akrab dengan Tuhan. Sangat yakin dan yakin sekali saya, kita akan masuk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami satu kenyamanan bersama dengan Tuhan. Baik itu di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam hidup rumah tangga kita, pasti berkat Allah berlimpah saudaraku. Itu jaminan dari Tuhan. Kita sudah dengarkan tadi firman Tuhan bahwa orang yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan jamin hidupnya saudaraku, baik rotinya, air minumannya, bahkan segala penyakit pun akan dilalukan dari mereka. Itulah yang terjadi hari ini. Orang yang setia sifat Tuhan, pasti Tuhan jamin kehidupannya sehari-hari. Dan kita tahu, mari kita akan lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita sampai masa tua kita. Usia janda ini sudah 80 tahun, tapi dia tetap eksis. Dia tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini ibadah kita, ibadah yang murni, ibadah kita, ibadah yang terus akan menjunjung tinggi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kerjakan saat-saat sekarang di hari-hari atau di penghujung zaman ini. Kita mau tetap setia terus melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa, kita minta kepada Tuhan pengurapan dan pengayuan dari Tuhan agar kita dapat lakukan semua firman Tuhan di pagi hari yang penuh keberkatan ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sudah dengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu akan mendatangkan satu kekuatan yang sempurna dalam hidup kami. Bahkan kami akan kerjakan keselamatan kami di dalam Tuhan, sehingga kami peroleh berkat yang berlimpah. Baik itu roti air kami diberkati, minuman kami diberkati, bahkan juga sakit penyakit dilalukan dari hidup kami. Kami tahu itu jaminan dari Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang telah mengasihi Engkau. Bahkan lebih dari itu, sampai akhir hayat kami tetap menyembah dan menyenangkan hati Bapa di surga. Berkali umat-umat-Mu yang mendengarkan lewat tayangan firman Tuhan ini, Tuhan berkati kami semua, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman ini, mereka boleh terberkati, mereka boleh dibaharui oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang memimpin kita dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sorak